Dasman, lanjut. Arah perencanaan 2025, lanjut. Ini masih berdasarkan Perpres ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah terima ya, karena ini terima kasih yang paling rajin sharing terkait update itu diantaranya Pak Edi ya, terkait ini ya. Pak Edi, Buka Sobat tentunya, dan teman-teman yang lain di grup BPM PTT. Jadi grup kita sangat syarat akan informasi ya. Jadi ini semua PPNPN juga masuk di situ ya? Oh belum ya? Atau itu hanya ASN? Oh hanya ASN ya. Oke. Nanti mungkin di grup PPNPN juga beberapa mulai di sharing, mungkin belum gabung, nggak apa-apa masih bisa. Tapi Pak Sefri atau siapa yang masuk grup PPNPN, informasi-informasi umum yang di grup ASN di sharing di PPNPN ya. Saya yakin ya beberapa dari teman-teman kita sudah mulai haus ilmu pengetahuan, dan kita harapkan semua juga demikian. Jadi kalau berdasarkan Perpres 188 2024 tentang Kemendikdasmen, tugas kita ini ya, kita baca bersama lagi. Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Secara umum, kalau memang kita masih di bawah Ditjen PAUD Dikdasmen, sepertinya tidak berubah secara fundamental ya, masih serupa fungsinya ini ya. Perumusan kebijakan, satu, pelaksanaan kebijakan di bidang standar dan penjaminan mutu. Nah ini yang mungkin akan ada berubah, ini adalah pendekatannya ya. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan, penyusunan norma, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan. Di mana di sini arahnya kepada peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada pendidikan PAUD, Dikdas dan Dikman, serta kesetaraan. Pada umumnya masih serupa ya. Nanti paling misalkan pendekatannya yang berbeda. Contoh misalkan yang AN ya, lagi digodok tentang ini untuk penilaian, masih ada, mungkin bisa jadi muncul UN lagi. Lalu terkait dengan peserta didik, terkait PPDB misalkan, nanti bisa jadi ada perubahan kebijakan zonasinya dan yang lain. Lalu terkait sarana prasarana, misalkan akan ada kita menangani seperti apa, nanti ada satu slide sendiri. Kita juga nunggu kebijakannya, tapi sudah ada yang nanti hari ini mungkin bisa ya meluangkan waktu nanti ya, mungkin yang backgroundnya terkait dengan sarana prasarana ya, yang rehab, yang tahu informasi ini nanti luangkan waktu mungkin siang, nanti buka soal kira-kira siapa saja, kita duduk bareng, siapa saja yang mau ikut saja boleh, nanti di ruang atas diskusi ya, diskusi sebentar, karena itu yang disampaikan oleh Pak Dirjen dan Pak Ses, salah satu mungkin PR besar menjadi pertaruhan Kementerian Dikdasmen, di mana dapat 17 triliun untuk rehab, yang dimana itu sebenarnya mengambil dari anggaran semula di akal fisik, terus dipindahkan ke PU, terus diambil lagi oleh Kemendikdasmen. Jadi pertaruhan. Ada dua, kalau dari segi anggaran ada dua lembaga, Pemda dan PU, yang mungkin akan melihat emang sebisa apa sih Kemendikdasmen, kira-kira gitu, sampai uang harusnya di kami, di Pemda atau di PU kalau diambil, kira-kira. Ya walaupun itu kebijakan presiden, tapi kan kita akan dilihat oleh mereka. Lalu perumusan pemberian izin penyelenggaraan. Ini satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diserahkan perwakilan negara asing atau lembaga asing. Mungkin ini lebih kepada di pusat ya. Dan 89 ini pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Lanjut.
Kalau dianalisis dari 6 program prioritas yang Pak Menteri selalu sampaikan, kira-kira yang di tebal lead ya, itulah menjadi tusi kita. Contoh program prioritas nomor 1, penguatan pendidikan karakter dan kesehatan sekolah. Kalau A dan B itu kalau nanti masih terpisah ya, ini fokusnya di Dijen PDM ya. A dan B mungkin BGP masih ya, BGP. Nah yang D juga BGP, yang kita C dan E. Yang C adalah penanaman karakter 7 kebiasaan anak Indonesia. Ada yang, nah ini harus kita mulai membiasakan dan hafal ya. 7 kebiasaan anak Indonesia. Yuk kita sama-sama. Yang pertama, bangun pagi. Yang kedua, berdoa dulu ya. Tuh. Yang kedua berdoa. Yang ketiga berolahraga. Yang keempat makan bergizi. Yang kelima gemar belajar. Gemar belajar. Yang keenam Tidur lebih awal. aktif bermasyarakat bersosialisasi. Yang ketujuh tidur lebih awal ya. Istirahat cukup. Istirahat lebih awal dan cukup. Itu mulai dihafalin, dipahami kenapa 7 ini. Kalau saya secara sekilas ya belum tentu benar. Ini sebenarnya pendekatan yang lebih mudah dipahami ya, implementatif ya. Pendekatannya serupa seperti 6 pondasi dasar, tapi bahasanya sudah applicable. Jadi 6 pondasi dasar yang didekatin dengan bahasa lain untuk 6 pondasi dasar PAUD ya. Ini kalau saya analisis serupa sebenarnya, tapi yang ini lebih mudah dipahami. Kalau 6 pondasi dasar tuh implementasinya masih mencari, itu kan bahasa ilmiahnya lah 6 pondasi dasar tuh. Kalau ini sudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang